Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5111, Medan Es. Badai Salju. Adik Linbai, bisakah kau ikut denganku ke Medan Es? Setelah mendengar insiden di Medan Es, Yi Zian, penjaga sekte Tiansui yang ditempatkan di Menara Pemurnian Iblis, tentu saja bergegas untuk menyelidiki. Namun Linbai terkejut, Yi Zian mengajaknya. Sebagai murid sekte, aku berhutang budi pada sekte. Namun, kakak senior Tang Wei masih dalam pemulihan dari luka-lukanya, dan aku khawatir tentang keselamatannya jika aku pergi ke Medan Es sekarang. Lin Bai juga sangat tertarik dengan Medan Es, tetapi ia ragu-ragu karena khawatir akan keselamatan Tang Wei. Jangan khawatirkan keselamatan kakak muda Tang Wei. Ini kediamanku. Setelah kita pergi, aku akan meninggalkan pesan untuknya, dan aku akan mengaktifkan pertahanan Mansion. Jika diserang, bahkan dari Medan Es, aku akan langsung merasakannya. Lalu kita bisa kembali untuk membantu. Setelah mengatakan ini, Yi Zian berpikir sejenak dan berkata, atau mungkin adik Lin Bai tidak percaya padaku. Apa kau pikir aku sengaja mencoba memancingmu? Jangan khawatir, adik Lin Bai. Aku sudah menjalani hidup yang benar dan tidak akan melakukan hal-hal jahat seperti itu. Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Meskipun baru mengenal Yi Zian sebentar, ia tahu Yi Zian bukan tipe orang yang suka menusuk dari belakang, jadi ia setuju. Baiklah, aku akan pergi bersama adik Yi Zian ke lapangan es, Lin Bai mengangguk. Yi Zian tersenyum gembira dan memerintahkan kelima jenderal untuk bersiap. Setengah jam kemudian, Yi Zian mengaktifkan lingkaran sihir halaman dan meninggalkan pesan untuk Tang Wei, menjelaskan keberadaannya, agar Tang Wei tidak panik ketika tidak dapat menemukannya setelah keluar dari kurungan. Setelah semuanya siap, Yi Zian, Lin Bai, dan kelima jenderal langsung menuju ke lapangan es. Padang es, yang terletak di ujung utara Menara Pemurnian Iblis, adalah daratan yang selalu diterpa angin dan salju sepanjang tahun. Lingkungan ekologis di sini sangat keras, dengan suhu yang sangat rendah sehingga bahkan seorang pendekar tingkat Dewa Dao pun akan terluka oleh dinginnya yang ekstrim jika ia berlama-lama di sana. Adik Lin Bai, pernahkah kau mendengar tentang padang es? Tanya Yi Zian dalam perjalanan. Aku baru saja tiba di Menara Pemurnian Iblis dan belum tahu banyak tentang tempat ini. Aku ingin meminta saranmu, tanya Lin Bai. Yi Zian mendesah diam-diam dan berkata perlahan, padang es itu sebenarnya adalah tanah terkutuk. Setelah Sekte Tiansui memenjarakan para iblis dari Istana Iblis Zhouyu di sini, para iblis itu tahu mereka tidak bisa melarikan diri, jadi mereka merapal mantra sihir terlarang dan mengubah tanah itu menjadi dunia yang dirusak oleh angin dan salju. Mantra terlarang itu disebut larangan angin dan salju. Sejak saat itu, jiwa para pejuang yang gugur di tanah itu tidak akan lagi bereinkarnasi, melainkan akan terjerat oleh kekuatan kutukan, menyatu dengan angin dan salju, dan berubah menjadi alien di tanah itu. Kami menyebut mereka roh es. Jangan remehkan roh-roh es ini, mereka memiliki keunggulan unik di medan es, mereka sangat sulit dihadapi, dan kekuatan kultivasi mereka sangat kuat. Bahkan kekuatan beberapa roh es sebanding dengan buah tai dao tingkat tinggi. Yi Zian perlahan menjelaskan bahaya di medan es. Bahkan beberapa kali Yi Zian dan kelima jenderal hampir tewas di medan es saat berpatroli. Dulu ketika Sekte Tiansui berada di puncak kejayaannya, seorang pemimpin sekte yang kuat memasang penghalang magis di dekat medan es untuk mencegahnya meluas. Namun karena sekte tersebut telah mengalami kemunduran, mereka lalai mengendalikan medan es selama bertahun-tahun. Mungkin penghalang magis tersebut telah mengendur, menyebabkan medan es meluas keluar. Jika penghalang yang menyegel medan es itu pecah, seluruh menara pemurnian iblis akan segera tertelan. Saat itu tiba, tak seorang pun, kecuali iblis dari Istana Iblis 9 Neter, akan berani beroperasi di dalamnya. Dari Yi Zian, Lin Bai juga menyadari betapa gawatnya situasi ini. Jika tanah terkutuk ini meluas, pasti akan memengaruhi seluruh menara pemurnian iblis. Begitu medan es menelan menara pemurnian iblis, Sekte Tiansui akan kehilangan kendali sepenuhnya. Para iblis dari Istana Iblis 9 Neter kemudian akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sekitar 8 atau 9 hari kemudian. Saat terbang, Lin Bai merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Ini bukan dingin biasa. Dengan kultivasi Dewa Dao Puncak Lin Bai, dingin biasa tidak akan membahayakannya sama sekali. Namun, dingin ini, bahkan dengan perisai kultivasi Lin Bai yang diaktifkan, ia dapat dengan jelas merasakan dingin yang menusuk, menembusnya dan menusuk ke dalam tubuhnya.
Tak lama kemudian, Lin Bai samar-samar dapat merasakan aliran darahnya melambat, dan fungsi organ-organ dalamnya perlahan melambat, seolah-olah semua yang ada di dalam dirinya akan membeku. Lin Bai tidak berani gegabah, dan buru-buru mengaktifkan tubuh Dao 5 elemennya untuk mengeluarkan dingin dari tubuhnya, membiarkan kehangatan kembali ke tubuhnya. Kita hampir sampai di padang es, Yi Zian memperingatkan. Lin Bai membuka mata darmasuranya dan menatap ke depan, menyaksikan hamparan putih luas di atas tepi bumi. Suara desiran angin dan salju bergema tanpa henti di telinganya. Dengan langkah yang tak berkurang, mereka segera memasuki hamparan putih luas itu. Wilayah ini tak lagi memiliki keindahan hari bersalju di bumi, juga tak seindah keindahan kepingan salju yang jatuh. Sebaliknya, tempat ini sungguh keras. Yang berterbangan di udara bukanlah kepingan salju yang tertiup angin, melainkan bongkahan es, disapu angin kencang, menajam hingga tak tertembus, bagai anak panah yang menari liar tertiup angin. Saat angin menerjang mereka, es berterbangan ke segala arah, beberapa di antaranya menuju Lin Bai. Untungnya, Lin Bai, Ye Zian, dan yang lainnya telah memasang perisai kultivasi mereka terlebih dahulu. Bongkahan-bongkahan es itu, saat terbentur, langsung hancur menjadi debu dan lenyap. Berdiri di tepi padang es, Yi Zian mengamatinya dengan saksama, raut wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Benar saja, hamparan es itu membentang setidaknya 1000 mil keluar. Long Lansui mengeluarkan peta dan meliriknya. Kakak senior Yi Zian, terakhir kali kita datang ke sini untuk menjelajah, hamparan es itu seharusnya berjarak lebih dari 3000 mil dari kita. Baru saja, dan hamparan es itu sudah meluas begitu luas. Yi Zian mendesah, merasa sedikit kesal. Ia berkata dengan dingin, ya, jika hamparan es itu terus meluas seperti ini, ia akan menelan seluruh menara pemurnian iblis dalam waktu kurang dari setahun. Kuncinya sekarang adalah, apa yang salah dengan hamparan es itu? Mengapa tiba-tiba meluas keluar? Apakah ini kesalahan manusia? Atau ada yang salah dengan penghalang yang menyegel hamparan es itu? Setelah menyadari perluasan hamparan es itu, Yi Zian segera mulai memikirkan apa masalahnya. Mari kita pergi ke penghalang yang menyegelnya dulu. Yi Zian segera memimpin semua orang melanjutkan perjalanan mereka, terbang menembus angin dan salju, dan dengan cepat menghilang. Setengah hari kemudian, menerjang angin dan salju, rombongan tiba di puncak gunung bersalju. Tetap waspada, kata Yi Zian kepada kelima jenderal dewa. Mereka segera bubar, mengamati sekeliling dengan waspada. Yi Zian melangkah maju, mencapai tebing curam di puncak gunung bersalju. Dengan lambaian tangannya, ia memecahkan es yang menempel di tebing, menampakkan dinding batu. Lin Bai mengikuti Yi Zian dan melihat bahwa dinding batu itu diukir dengan rune yang padat. Ini jelas merupakan segel di lapangan es. Bab 5112, tempat tertutup. Esnya pecah, memperlihatkan rune segel di dinding batu. Lin Bai mengamati lebih dekat dan bertanya, Saudara Yi Zian, segel penghalang medan es ini ditempatkan di sini secara terbuka. Apa kau tidak takut seseorang akan dengan sengaja menghancurkannya? Dinding batu sebesar itu, seluruhnya tertutup rune segel. Terlalu mencolok. Jika seseorang bisa menghancurkannya, bukankah itu akan menyebabkan bencana? Yi Zian tersenyum dan berkata, Saudara Lin Bai, jangan khawatir. Tidak lebih dari 10 orang di seluruh sekte yang tahu lokasi rune segel ini. Petik 2. Bahkan jika seorang murid sekte cukup beruntung menemukan tempat ini, menghancurkan rune itu tidak akan semudah itu. Jika kau tidak percaya padaku, Saudara Lin Bai, kau bisa mencobanya. Yi Zian memberi isyarat agar Lin Bai mencoba. Lin Bai mengerutkan kening dan tersenyum kecut, Saudara Yi Zian, jelaskan saja langsung kepadaku. Aku tidak berani bertindak gegabah. Jika ada yang merusaknya, aku tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Bercanda. Jika Lin Bai melepaskan teknik Dao menelan surga, rune penyegel ini pasti akan hancur hanya dengan satu tebasan pedangnya. Rune penyegel ini terukir di sini, tapi tidak dimaksudkan untuk diperlihatkan kepada para prajurit. Ada 9 rune penyegel seperti itu di dataran es. Masing-masing rune terukir susunan pelindung. Susunan pelindung itu luar biasa kuat. Bahkan seorang prajurit di alam buah Dao Tai pun tak akan mampu menghancurkannya dengan satu tebasan. Petik 2. Jika ada yang menyerang rune penyegel dan mengaktifkan susunan pelindung itu, para pemimpin sekte dan aku akan langsung merasakannya. Yi Zian menjelaskan perlahan. Jadi begitu, Lin Bai tiba-tiba menyadari. Rune penyegel ini ternyata berisi susunan pelindung tersembunyi.
Tak heran jika rune itu dipamerkan dengan begitu berani. Adik Lin Bai, minggirlah. Aku perlu memperkuat jejak rune di sini. Lin Bai minggir. Yi Zian menyalurkan kekuatan kultivasinya, mengeluarkan banyak benda spiritual berharga dari tas penyimpanannya, dan memasukkannya ke dalam rune segel. Sesaat kemudian, seluruh rune segel bersinar terang kembali, tampak bersemangat dan penuh energi, jelas telah kembali ke kondisi puncaknya. Wajah Yi Zian sedikit memucat, tetapi senyum lega tersungging di bibirnya. Rune segel di sini masih utuh, dan tidak ada yang menyerang. Ayo kita pergi ke lokasi berikutnya. Yi Zian menelan 2 pil dan segera memimpin Lin Bai dan 5 jenderal dewa ke lokasi rune segel berikutnya. Lin Bai dan Yi Zian menjelajahi lapangan es secara ekstensif, menghabiskan hampir setengah bulan untuk memeriksa setiap rune segel di sepanjang perimeter lapangan es. Tidak ada kelainan yang ditemukan. Untuk berjaga-jaga, Yi Zian menghabiskan banyak sumber daya untuk memperkuat rune segel sekali lagi. Setelah Lin Bai memperkuat rune segel, lapangan es mulai menyusut ke dalam, secara bertahap kembali ke penghalang yang tersegel. Lin Bai memperhatikan dari jauh saat Yi Zian mengeluarkan harta karun untuk memperkuat rune segel, dan berkata kepada Long Lan Sui di sampingnya, "Saudara Yi Zian, harta karun ini sangat berharga, kan?" Memang, harta karun ini tak ternilai harganya bagi seorang master formasi, kata Long Lan Sui tenang, wajahnya dingin. Saudara Yi Zian benar-benar kaya, Lin Bai tak kuasa menahan desahan. Beberapa hari terakhir ini, saat menemani Yi Zian memperkuat rune segel, Lin Bai melihat bahwa setiap harta karun yang diambil Yi Zian memiliki nilai yang sangat tinggi. Hampir tidak ada yang nilainya kurang dari 30.000 poin kontribusi. Sekarang setelah 8 segel diperkuat, sumber daya harta karun yang dikonsumsi tak terhitung jumlahnya, dan total nilainya kemungkinan lebih dari 10 juta poin kontribusi. Tentu saja, kakak senior Yi Zian tidak membayar. Semua harta dan sumber daya ini disediakan oleh sekte. Jika kakak senior Yi Zian dan kami semua hanya mengandalkan sumber daya keuangan, kami tidak akan mampu menanggung pengeluaran sebesar itu. Lagi pula, bahan-bahan harta ini diperoleh dengan susah payah, dan banyak di antaranya tak ternilai harganya. Jika sekte tidak mengumpulkannya dari berbagai sumber, akan sia-sia bagi kami untuk mengumpulkannya sendiri. Long Lan Sui menjelaskan perlahan. Lin Bai langsung mengerti, semua bahan harta ini disediakan oleh sekte. Apakah kakak senior Yi Zian mengantongi salah satunya? Tanya Lin Bai, tak percaya. Pernyataan ini langsung membuat Long Lan Sui marah. Dengan suara berdengung, ia menghunus pedangnya dan menunjuk Lin Bai dengan ekspresi dingin, kakak senior Yi Zian telah mengabdikan hidupnya untuk sekte. Kau tidak bisa mentolerir fitnah dan pencemaran nama baik seperti itu. Aura pedang tajam terpancar dari Long Lan Sui, menyebabkan angin dan salju di sekitarnya terhenti. Keempat jenderal lainnya menatap dingin ke arah Lin Bai, tanpa berkata sepatah kata pun, tetapi mata mereka sedingin pisau, dan mereka berharap bisa mencabik-cabik Lin Bai. Lin Bai kemudian menyadari bahwa kelima jenderal itu adalah pengikut setia Yi Zian. Mereka sedekat saudara bagi Yi Zian dan tak akan menoleransi pasir di mata mereka. Lan Sui, letakkan pedangmu, kau bukan tandingan adik Lin Bai. Saat itu, Yi Zian selesai memperkuat segel dan berjalan mendekat dengan wajah pucat. Adik senior Yi Zian, dia kasar, kata Long Lan Sui dingin. Adik junior Lin Bai hanya bercanda, kau tak perlu bereaksi terlalu keras. Yi Zian tersenyum getir, berjalan mendekat dan menekan pedang Long Lan Sui. Adik junior Lin Bai, maafkan aku, mereka terlalu gugup. Yi Zian meminta maaf kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai menggosok hidungnya dengan canggung dan berkata sambil tersenyum, adik junior, aku bersikap konyol. Maafkan aku, adik senior. Kita semua keluarga, jadi aku masih bisa bercanda. Yi Zian tertawa, lalu melanjutkan ceritanya. 8 segel di batas luar lapangan es semuanya baik-baik saja, jadi hanya ada satu kemungkinan. Ada yang salah dengan segel di dalam lapangan es. Ada 9 rune penyegel di lapangan es. 8 di antaranya terletak di pinggiran, menghalangi perluasannya keluar. Segel lain, yang terletak jauh di dalam lapangan es, bertindak sebagai stator, yang membatasinya. Masalah pada salah satu dari 9 segel ini akan menyebabkan lapangan es meluas keluar. Yi Zian telah memeriksa 8 segel lainnya, dan semuanya baik-baik saja, hanya menyisakan satu kemungkinan, masalah pada segel di bagian paling bawah. Sepertinya kita perlu menjelajah lebih dalam ke lapangan es.
Yi Zian menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Long Lansui, hubungi kakak senior Li Juenian dan tanyakan di mana dia. Long Lansui menyarungkan pedangnya, menatap tajam Lin Bai, lalu mengeluarkan token transmisi suaranya dan mulai menghubungi Li Juenian. Sementara itu, rombongan mulai bergerak lebih dalam ke dalam lapangan es. Melewati pinggiran lapangan es, angin dan salju semakin kencang. Bahkan dengan semua orang menyalurkan kultivasi mereka untuk melindungi diri, mereka tidak dapat sepenuhnya menahan dinginnya lapangan es. Bongkahan-bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara seperti pisau es, berjejer rapat seperti kawanan belalang. Begitu mereka melewati pinggiran lapangan es, mereka dengan cepat menghilang ke dalam badai salju yang tak berujung. Kakak senior Yi Zian, kakak senior Li Juenian telah memasuki lapangan es dan menuju puncak Tianzu. Long Lansui segera memberitahu Yi Zian. Puncak Tianzu adalah lokasi terakhir yang tersegel jauh di dalam lapangan es. Bab 5113, Roh Es. Kelompok itu maju semakin dalam ke padang es. Yi Zian, Lin Bai, dan yang lainnya membentuk tim yang terdiri dari 7 prajurit di puncak alam Dewa Dao, tak satu pun dari mereka lemah. Bahkan dalam kondisi padang es yang keras, mereka merasa percaya diri. Tak berlebihan jika dikatakan, tim Yi Zian dan Lin Bai kini dianggap sebagai salah satu petualang terbaik di menara pemurnian iblis. Wus, wus. Semakin dalam mereka melangkah, semakin kuat badai di padang es. Beberapa orang menyalurkan kultivasi mereka untuk menenangkan diri, tetapi masih terombang-ambing oleh kekuatan badai. Salju dan angin di padang es sangat tebal, dan jarak pandang sangat rendah. Bahkan dengan teknik mata dharma mereka hanya bisa melihat dalam radius kurang dari 1 kilometer. Tiba-tiba, Lin Bai mengerutkan kening saat ia maju, merasakan kehadiran makhluk hidup lain di dekatnya. Namun, kehadiran yang ia rasakan adalah aura kematian yang pekat dan kekuatan angin serta salju. Hati-hati. Sebelum Lin Bai sempat memperingatkan, Yi Zian berbicara lebih dulu, jelas merasakan kehadiran makhluk itu. Kelompok itu segera waspada dan dengan hati-hati meraba-raba ke depan. Tak lama kemudian, mereka menemukan patung es humanoid, berdiri tegak di tengah badai salju. Bahkan saat badai mengamuk, menghancurkan tatanan dunia, patung itu tetap tak tergoyahkan. Saat Lin Bai dan kelompoknya mendekat, mata patung itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru es, seolah-olah seseorang telah membuka mata mereka. Saat berikutnya, patung itu menerjang Lin Bai dan rekan-rekannya, menghunus pedang panjang yang ditempa dari es. Itu roh es. Yi Zian mengangkat tangannya dan menyerang, bertabrakan dengan energi pedang roh es. Sebuah ledakan keras bergema, dan dampak dari kedua kekuatan itu langsung menyebar hingga 100 meter. Melenyapkan semua angin dan salju dalam jarak 100 meter, menciptakan kehampaan. Apakah dia mampu memiliki kekuatan seperti itu? Ekspresi Lin Bai sedikit berubah, raut wajahnya terkejut. Yi Zian adalah salah satu dari 6 kandidat putra suci Sekte Tiansui. Kekuatannya tak terbantahkan, dan ia dianggap yang terdepan di antara generasi murid muda Sekte saat ini. Lin Bai menatap Bingling, yang tampak seperti terpahat dari es, hancur berkeping-keping hanya dengan sentuhan ringan. Namun, ia tak menyangka energi pedang yang ditebasnya ternyata mampu menandingi serangan telapak tangan Yi Zian. Dan benturannya seimbang. Cahaya aneh berkilat di mata biru es Bingling. Ia menghunus pedang panjangnya, berlari menembus angin dan salju, menyerbu ke arah Lin Bai dan rekan-rekannya. Tak terpengaruh badai, ia menyatu dengan badai, kecepatannya meningkat. Bahkan dengan mata dharma suranya, Lin Bai terkadang tak mampu melacak Bingling. Dengan desiran, ia mengangkat pedangnya dan menebas. Energi pedang yang tajam merobek udara, membelah salju dan angin, menuju Yi Zian. Jangan berlama-lama di sini. Semakin banyak keributan yang kita buat di sini, semakin banyak roh Bing yang akan berkumpul. Yi Zian menghindari energi pedang dan melesat maju. Pada saat yang sama, Lin Bai dan 5 jenderal dewa juga bergegas keluar, tidak berniat untuk berbenturan lebih jauh dengan roh es itu. Sambil melesat dengan kecepatan penuh, Lin Bai terus membuka mata dharma suranya. Melihat sekeliling, ia melihat semakin banyak sosok yang bergoyang tertiup angin dan salju, dan mereka semua mengejar dan mengikuti jejak mereka sepanjang jalan. Roh-roh es ini benar-benar bisa memanggil rekan mereka. Tanya Lin Bai terkejut. Lapangan es adalah tanah terkutuk. Siapapun yang mati di sini tidak akan bereinkarnasi. Mereka akan menyatu dengan angin dan salju dan menjadi bagian dari lapangan es. Adik Lin Bai,
Singkatnya, roh-roh es di lapangan es setara dengan 10 jari para prajurit kita. Salah satu jarimu terpotong. Tidakkah kau merasakan sakitnya? Wajah Yi Zian menggelap saat ia menjelaskan dengan tenang. Lin Bai langsung mengerti. Dengan kata lain, roh-roh es ini semua berasal dari garis keturunan yang sama. Jika salah satu diserang, yang lain akan langsung merasakannya dan bergegas membantu. Inilah mengapa Yi Zian tidak menahan diri untuk tidak membunuh mereka. Membunuh satu orang itu hanya akan menyebabkan aliran orang lain yang tak berujung mengejar mereka. Itu masalah besar, wajah Lin Mo menggelap. Ia merasakan semakin banyaknya roh es yang mengelilingi mereka dan bertanya, Saudara Yi Zian, mereka semakin banyak. Adakah cara? Yi Zian dan 5 jenderal dewa tampak putus asa. Mereka berlari dengan kecepatan penuh, mencoba melepaskan diri dari blokade roh es. Namun roh-roh es itu tanpa henti mengejar mereka. Jumlah mereka bertambah, dari hanya satu menjadi ratusan. Saudara Yi Zian, tempat ini masih agak jauh dari puncak Tianzu. Sepertinya roh-roh es ini enggan membiarkan kita lewat, bisik Long Lansui. Jika memang tidak ada cara untuk mengusir mereka, maka kita harus melawan mereka, perintah Yi Zian, kata-katanya bernada kejam. Mendengar kata-kata Yi Zian, kelima jenderal dewa segera mengambil posisi, mengaktifkan mantra sihir mereka dan menghunus senjata, siap untuk pertarungan sengit. Lin Bai juga diam-diam mengaktifkan tubuh Dao 5 elemennya, dan keempat pedang terbang di dalam tubuhnya langsung bergerak. Raungan. Tiba-tiba, sesosok roh es muncul dari badai, mengangkat kapak es tinggi-tinggi, dan menebas keturunan Long Lansui. Kekuatan badai melonjak di atas kapak itu, seolah membekukan ruang saat menghantam Long Lansui. Ekspresi Long Lansui sedikit berubah. Meskipun ia merasakan roh es mendekat, ia mencoba membalas, tetapi merasakan kekuatan dingin menyerbu tubuhnya, memperlambat kekuatan spiritualnya. Aura es dari roh-roh es ini ternyata dapat memengaruhi aliran energi spiritual seorang prajurit. Lin Bai merasa sedikit tidak percaya. Detik berikutnya, pedang terbang mata naga berkelebat, dan seekor naga perak menembus udara, menghantam dada roh es yang menyerang Long Lansui dari belakang. Dengan satu ledakan, pedang terbang itu menembus roh es, dan roh es itu meledak seperti balok es yang jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping menjadi serpihan es yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin dan salju. Lin Bai membunuh roh es itu, dan Long Lansui, yang nyaris lolos dari maut, menatap Lin Bai dengan penuh rasa terima kasih. Bersiap untuk bertempur, Yi Zian merasakan ada yang tidak beres, berteriak keras. 5 jenderal dewa mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap menyerang. Raung, raung, raung. Bahkan ketika roh es pertama menyerang, yang lain menyerbu ke arah Lin Bai dan yang lainnya. Yi Zian, 5 jenderal dewa, dan yang lainnya segera menghadapi musuh dengan sekuat tenaga, melepaskan aliran kekuatan magis dan senjata ilahi yang terus-menerus, menghancurkan roh-roh es yang menyerang satu persatu. Dalam sekejap mata, ratusan roh es musnah di tangan mereka. Namun, jumlah mereka tidak berkurang, malah bertambah. Lin Bai bahkan melihat lebih banyak lagi yang mendekat dari segala arah. Jumlah roh es itu sangat banyak, masing-masing memiliki kultivasi yang sebanding dengan Dewa Dao Puncak. Bahkan prajurit sekuat Lin Bai dan Yi Zian pun tak mampu menahan kekuatan mereka yang luar biasa. Perlahan, sosok mereka ditelan oleh aliran roh es yang tak berujung, berputar-putar di dataran es. Bab 5114 berhasil lolos. Pedang terbang. Melihat roh es di sekitarnya menyerbu ke arahnya, pikiran Lin Bai tergerak dan niat pedangnya membubung tinggi. Klang. Dengan suara nyaring pedang terhunus, 4 pedang terbang melesat dari tubuh Lin Bai, meninggalkan jejak cahaya pedang yang menyilaukan dan membantai semua roh es di sekitarnya. Namun, salah satu roh es, menemukan celah di tengah kekacauan, menyerang punggung Lin Bai, membuatnya muntah darah. Seketika, gelombang es menyerbu tubuh Lin Bai. Lin Bai merasa aliran darahnya terhenti, organ-organ dalamnya terkuras sesaat. Bahkan energi spiritualnya membeku di meridian dan dantiannya. Sungguh kekuatan es yang mengerikan. Lin Bai secara naluriah mempertimbangkan untuk menggunakan buah dao penelan surga untuk memadamkan kekuatan es ini, tetapi setelah diamati lebih dekat, kekuatan melahap buah dao penelan surga adalah soal menuai apa yang kau tabur. Kekuatan. Buah dao penelan surga bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk melahap dan memurnikan. Menggunakan kekuatan melahap untuk memurnikan kekuatan es hanya akan menghasilkan kekuatan es yang lebih kuat.
Ini seperti memurnikan racun, hanya menghasilkan racun yang lebih kuat. Segera, Lin Bai menekan jantung yang mengaktifkan buah dao penelan surga dan sepenuhnya mengaktifkan tubuh dao 5 elemennya. Daging dan darahnya langsung mendidih, memancarkan panas yang mengerikan yang perlahan-lahan mengeluarkan kekuatan es dari tubuhnya. Ini tidak akan berhasil. Setelah sedikit mengeluarkan kekuatan es, Lin Bai mulai mempertimbangkan tindakan balasan. Medan es adalah wilayah kekuasaan para roh es. Di sini, para pemilik roh es memiliki keunggulan unik. Terlebih lagi, jumlah mereka sangat banyak dan kekuatan mereka luar biasa. Melawan mereka sampai mati di sini sama sekali tidak ada gunanya. Kita harus menemukan jalan keluar. Mata Lin Bai berkilat, sebuah rencana terbentuk di benaknya. Segera, Lin Bai mengaktifkan kultivasinya dan melangkah maju. Cahaya hitam tajam, berpusat pada Lin Bai, menyebar dalam pola melingkar. Saat cahaya hitam menyelimuti dirinya, cahaya itu seolah-olah jatuh ke dalam kehampaan, lenyap dengan cepat. Bing Ling, Yi Zian, dan yang lainnya dibawa ke alam dao penelan surga oleh Lin Bai. Apa yang terjadi? Ruang hitam aneh ini, sepertinya alam dao. Aku tidak menyangka adik Lin Bai telah mengembangkan alam dao. Yi Zian sangat menguasai kekuatan magis 5 jenderal ilahi. Sementara yang lain telah mempelajari alam dao, pencapaian mereka terbatas, dan mereka tidak dapat mencapai skala ribuan meter yang sama seperti Lin Bai. Terlebih lagi, Yi Zian merasakan bahwa alam dao ini tidak dapat dihancurkan dan sangat padat, menyimpan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Itu jelas merupakan ulah Lin Bai. Adik Yi Zian, pergilah. Aku akan melindungimu. Suara Lin Bai bergema di kegelapan. Yi Zian ragu-ragu, lalu mengeluarkan seekor kunang-kunang dari tas penyimpanannya. Ia tetap di tempatnya, berkata, adik Lin Bai, bawa kunang-kunang ini bersamamu. Ia akan menuntunmu ke arah kami. Baiklah, Lin Bai setuju. Kemudian, dengan sebuah pikiran, Lin Bai membuka jalan di depan Yi Zian, memungkinkannya meninggalkan alam dao penelan surga. Hal yang sama terjadi pada 5 jenderal ilahi. Sebuah jalan menuju dunia luar muncul di hadapan mereka. Tanpa ragu, mereka semua bergegas keluar, menuju ke depan. Alam dao, terisolasi dari dunia luar. Roh-roh es yang berada di alam dao Lin Bai langsung terputus dari koneksi mereka ke medan es. Akibatnya, roh-roh es di medan es langsung kehilangan kesadaran dan berhenti menyerbu ke arah itu. Yi Zian dan 5 jenderal ilahi juga lolos dengan selamat. Alam dao yang hebat. Aku tak pernah menyangka adik Lin Bai, kakak Lin Bai memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa lemahkah seorang pendekar yang bisa menjadi calon putra suci Sekte Tianshui? 5 jenderal dewa, meninggalkan domain dao, menatap ruang hitam yang jauh di belakang mereka, dengan ekspresi terkejut dan takut di wajah mereka. Setelah dibawa ke domain dao, mereka sempat mempertimbangkan untuk kabur. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tak bisa pergi. Jika Lin Bai tidak secara proaktif membuka jalan, mereka takkan pernah bisa lolos. Setelah Yi Zian pergi, Lin Bai melirik roh-roh es di dalam domain dao, wajahnya dingin. Petir hitam menyambar seluruh domain dao. Krak, krak, sambaran. Demi sambar petir hitam turun dari langit, mengubah seluruh domain dao menjadi lautan petir. Sesaat kemudian, semua roh es di dalam domain dao musnah disambar petir. Ruang hitam itu perlahan surut, menghilang di hamparan es. Lin Bai muncul kembali di tengah badai salju yang dahsyat. Ia membentangkan telapak tangannya, dan kunang-kunang di dalamnya berubah menjadi aliran cahaya, melesat cepat ke depan. Setelah Yi Zian dan kelima jenderal dewa lolos dari bahaya, mereka tampaknya sengaja memperlambat laju, menunggu Lin Bai kembali. Maka, Lin Bai mengikuti kunang-kunang itu, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, ia berhasil menyusul Yi Zian dan yang lainnya. Di tengah badai salju yang dahsyat, sebuah niat pedang yang tajam menembus angin dan salju. Sesosok tubuh yang gagah di atas pedang terbang dengan cepat mendekat, mendarat di samping Yi Zian dan kelima jenderal dewa. Kalian semua baik-baik saja? Tanya Lin Bai dengan tenang. Terima kasih kepada saudara muda Lin Bai, kalau tidak, melarikan diri hari ini akan jauh lebih sulit, kata Yi Zian sambil tersenyum dan membungkuk. Kelima jenderal dewa juga membungkuk kepada Lin Bai sebagai ucapan terima kasih, mata mereka berbinar-binar penuh rasa syukur. Jika bukan karena campur tangan Lin Bai, Yi Zian dan kelima jenderal dewa mungkin punya cara untuk melarikan diri, tetapi itu pasti tidak akan semudah itu. Ini masalah kecil, Lin Bai tersenyum. Sepertinya setelah masalah ini selesai,
Aku, saudara, harus kembali ke sekte dan mengundurkan diri dari posisiku sebagai calon putra suci. Yi Zian menatap Lin Bai dengan puas dan tersenyum. Mendengar kata-kata Yi Zian, kelima jenderal dewa tertegun sejenak, lalu ekspresi mereka melunak, jelas diam-diam menyetujui keputusan Yi Zian. Pengunduran diri Yi Zian secara sukarela sebagai calon putra suci berarti ia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran putra suci sekte Tianshui. Pengunduran dirinya saat ini tak diragukan lagi mencerminkan pengakuannya atas kekuatan dan kultivasi Lin Bai. Setelah beristirahat sejenak, rombongan itu kembali menuju puncak Tianzu. Kira-kira 3 hari kemudian, jauh di jantung dataran es, sebuah gunung menjulang tinggi dengan megah di tengah badai salju yang brutal. Bagaikan raksasa, gunung itu berdiri kokoh, tak tergoyahkan oleh badai yang mengamuk, menggenggam erat langit dunia dalam genggamannya. Saat mereka mendekati puncak Tianzu, Long Lansui menghubungi Li Juenian dan menemukannya. Di sebelah barat laut puncak Tianzu terbentang pegunungan yang cukup luas, terus-menerus diterpa angin dan salju, mengubahnya menjadi hamparan es beku. Di puncak sebuah puncak, di tengah badai salju, berdiri sesosok tubuh. Badai yang menderu meniup pakaian dan rambutnya. Pedang panjang yang tersampir di punggungnya memancarkan ketajamannya, bahkan menembus sarungnya. Ia mengenakan jubah hitam, wajahnya kusam dan lusuh, wajahnya letih dan lesu, seperti seorang pengembara yang baru saja kembali dari berbagai kesulitan. Ia adalah Li Juenian, salah satu dari 6 kandidat putra suci sekte Tianshui. Seorang petualang tunggal, ia tidak tergabung dalam faksi manapun di dalam sekte Tianshui, juga tidak menyembah salah satu tetuanya. Posisinya saat ini di dalam sekte Tianshui sepenuhnya berkat kepiawaiannya dalam berpedang. Perjalanannya yang sendirian ke jantung dataran es, ketenangannya yang mudah di tengah keputusasaan, merupakan bukti dari kultivasi dan kekuatannya yang luar biasa. Bab 5115, Li Juenian. Li Juenian berdiri tegak dan angkuh di puncak gunung, tatapannya yang lelah dan lapuk menatap ke kejauhan. Sosok Lin Bai, Yi Zian, dan yang lainnya perlahan mulai terlihat. Saat Li Juenian melihat Lin Bai, tatapannya menyipit, sedikit keterkejutan terlihat jelas. Adik muda Li Juenian, apa kabar? Yi Zian melesat maju dan membungkuk. Baiklah, Li Juenian mengangguk, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Sebelum bertemu Li Juenian, Yi Zian telah memperingatkan Lin Bai bahwa Li Juenian memang penyendiri. Jika ia bertemu dengannya nanti, ia tidak boleh berasumsi bahwa Li Juenian bersikap bermusuhan, memang begitulah adanya. Adik muda Li Juenian, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini, Yi Zian tersenyum saat memperkenalkan Lin Bai kepada Li Juenian. Namun sebelum Yi Zian sempat menyelesaikan kalimatnya, Li Juenian menyela. Kau pasti adik muda Lin Bai, kan? Salah satu kandidat baru putra suci sekte Tianshui. Tatapan tajam Li Juenian menusuk Lin Bai, identitasnya langsung terlihat. Ini aku, kakak senior Li Juenian. Lin Bai membungkuk. Yi Zian cukup terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior Li Juenian, seperti aku, telah berkelana di dalam menara pemurnian iblis selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa kenal kakak senior Lin Bai? Aku meninggalkan menara pemurnian iblis beberapa waktu lalu. Setelah aku pergi, rumor tentang kakak senior Lin Bai tersebar di mana-mana di sekte. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Misalnya, dia membunuh 2 calon putra naga dari klan Jiaolong di Laut Fang, menekan kesombongan mereka. Misalnya, dia mengambil pedang peninggalan kakak senior Li Lingtian di dunia cermin air. Kisah-kisah ini telah menyebar ke seluruh sekte Tianshui. Dan beberapa temanku telah memperingatkanku untuk mengawasi kakak senior Lin Bai, mengatakan bahwa dia adalah kandidat kuat untuk posisi putra suci. Li Juenian perlahan menceritakan kisah itu, menatap Lin Bai. Yi Zian dan Lin Bai akhirnya mengerti bahwa Li Juenian telah meninggalkan menara pemurnian iblis beberapa waktu lalu. Tidak heran dia tahu begitu banyak tentang perbuatan Lin Bai. Kedua temanku bilang kau bukan tandingan Li Yuanzong. Kau kejam, tegas, dan sangat tangguh. Kuharap kita punya kesempatan untuk bertanding di masa depan, agar aku bisa menyaksikan kemampuan junior Lin Bai. Kata-kata Li Juenian mengandung nada permusuhan. Lin Bai tersenyum tenang, jika ada kesempatan, kita akan berduel. Tidak apa-apa, kau dan aku sama-sama kultivator pedang. Di antara para kultivator pedang, tidak perlu basa-basi, semua kejayaan terletak pada pedang. Li Juenian mengangguk. Dalam beberapa kata itu, Lin Bai dan Li Juenian tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan, duel di masa depan.
Hebat. Duel antara dua kultivator pedang paling hebat di Sekte Tiansui pasti akan menjadi tontonan yang menarik. Pastikan untuk memberitahuku, dan aku akan berada di sana untuk mengamati. Tapi untuk saat ini, kita harus fokus menyelesaikan masalah di lapangan es. Tatapan Yi Zian beralih, topik pembicaraan semakin menjauh, dan ia mau tidak mau mengganti topik, membawanya kembali. Adik Li Juenian, kau sudah lama di sini. Apa kau sudah menemukan alasan perluasan medan es yang tiba-tiba ini? Yi Zian menjadi serius dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Li Juenian sedikit tertegun. Ia melirik Lin Bai dan terdiam. Yi Zian tentu saja mengerti maksud Li Juenian. Ini pertama kalinya ia bertemu Lin Bai dan ia masih waspada terhadapnya. Adik Li Juenian, silakan bicara. Adik Lin Bai adalah salah satu dari kami, kata Yi Zian menenangkan. Li Juenian ragu sejenak dan berkata, sepertinya makhluk terlarang di kedalaman puncak Tianzu telah bangkit kembali. Apa? Raut wajah Yi Zian dan kelima jenderal berubah drastis, dan mereka tak bisa menahan napas. Makhluk terlarang telah bangkit kembali. Ini jelas merupakan peristiwa besar bagi Menara Pemurnian Iblis. Saat ini, dua makhluk terlarang bersemayam di dalam Menara Pemurnian Iblis, Raja Mayat dari Gua Mayat 10.000 Iblis, dan Iblis Hitam dari Pulau Binatang Laut di Pulau Seribu Kematian. Jika ada makhluk terlarang lain di puncak Tianzu di ladang es, itu akan menjadi bencana tambahan bagi Menara Pemurnian Iblis. Sekte Tiansui sudah kelelahan karena berusaha menahan Raja Mayat dari Gua Mayat 10.000 Iblis dan Iblis Hitam dari Pulau Binatang Laut. Kebangkitan makhluk terlarang lainnya niscaya akan semakin menyulitkan Sekte Tiansui. Adik Li Juenian, apakah ini sudah dikonfirmasi? Apakah memang ada makhluk terlarang di bawah puncak Tianzu? Mengapa kita belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tanya Yi Zian sambil mengerutkan kening. Li Juenian menatap puncak menjulang yang diselimuti salju dan berkata dengan suara dingin, sebelum kau tiba, aku diam-diam menjelajahi puncak Tianzu dan menemukan banyak gua kuno yang sebelumnya tak terjamah yang mengarah langsung ke bawah tanah. Aku telah menjelajahinya dengan saksama. Gua-gua kuno itu diselimuti oleh kekuatan es yang sangat mengerikan. Itu jelas bukan kekuatan, larangan angin dan salju, itu pasti berasal dari suatu makhluk yang kuat. Larangan angin dan salju adalah kutukan dataran es. Dahulu kala, setelah pemimpin iblis Istana Iblis 9 Neter dipenjara di sini, karena tahu ia tidak bisa pergi, ia menyembunyikan harta karunnya dan memasang banyak jebakan di dalam menara pemurnian iblis. Larangan angin dan salju adalah teknik terlarang iblis dari alam iblis, dan itu sangat mengerikan. Mengapa para pemimpin iblis Istana Iblis 9 Neter ini tidak bisa mati? Bahkan waktu pun tidak bisa menghabisi mereka. Long Lansui mengangkat alis, menunjukkan sedikit kekesalan. Yi Zian berkata dengan tegas, di antara para prajurit Istana Iblis 9 Neter yang terperangkap di sini, banyak yang berada di alam buah Daluo Dao. Hanya dengan sedikit perhatian, seseorang dapat menemukan banyak metode untuk mempertahankan hidup dalam rentang hidup buah Daluo Dao yang panjang ini. Lagi pula, murid-murid Istana Iblis 9 Neter gemar menjarah dan merampok. Pada puncak kejayaannya, Istana Iblis 9 Neter menyimpan hampir semua rahasia seni bela diri di seluruh alam iblis timur. Di antaranya terdapat beberapa teknik terlarang dan teknik perpanjangan hidup. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya pelan ketika mendengar perkataan Yi Zian dan Li Juenian. Hal ini benar-benar sesuai dengan pepatah lama bahwa seiring bertambahnya usia, kebijaksanaan pun bertambah, dan semakin tinggi level seorang seniman bela diri, semakin sulit mereka dibunuh. Untungnya, Lin Bai tidak mengalami masalah itu. Teknik pembantaian naga dan buah dao penelan surga yang ia kembangkan dirancang khusus untuk mereka yang sulit dibunuh. Jika makhluk terlarang itu bebas racun, Lin Bai dapat dengan mudah menggunakan buah dao penelan surga untuk melahap mereka hingga hancur berkeping-keping. Jika makhluk terlarang itu bebas racun, Lin Bai, dengan teknik pembantaian naganya, dapat dengan percaya diri membantai mereka. Makhluk seperti apa makhluk terlarang di puncak Tianzu? Lin Bai bertanya saat ini, apakah mereka makhluk abadi dengan roh bela diri iblis? Atau mereka orang-orang yang telah lolos dari belenggu reinkarnasi dan melarikan diri melalui metode rahasia? Atau mereka guru agung yang menggunakan harta karun alam untuk menghindari hukum surga? Yang terpenting sekarang adalah mencari tahu makhluk apa saja yang dilarang di puncak Tianzu. Ada 3 jenis makhluk terlarang yang paling umum. Jenis pertama adalah makhluk abadi. Ini biasanya merujuk pada prajurit dengan roh bela diri iblis yang tidak mudah dibunuh.
Misalnya, iblis hitam di Pulau Binatang Laut adalah makhluk abadi. Jenis kedua adalah makhluk yang melarikan diri dari cangkang. Ini merujuk pada beberapa prajurit yang, dalam keadaan terpaksa, meninggalkan tubuh fisik mereka dan membiarkan jiwa mereka melarikan diri ke dalam semacam harta karun, menjalani kehidupan yang menyedihkan dan mencari kesempatan untuk bereinkarnasi. Jenis ketiga adalah guru agung. Ini relatif mudah dipahami. Mereka yang telah mencapai puncak kultivasi, yang dulunya merupakan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia, menjelang akhir hayat mereka, mencari harta karun alam, mengaburkan hukum alam, dan menunggu kesempatan untuk bereinkarnasi. Misalnya, Dewa Bulan dari kultus Bulan Jahat dan Raja Serangga dari makam Dewa Kekosongan, keduanya adalah penguasa kekuatan supernatural yang hebat.